Saudara dan saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 23 ayat 1 sampai 12. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengingat-ingat beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah suka disebut rabi, karena hanya satulah rabimu, dan kami semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satulah Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, bagaimana kita tahu bahwa kita benar-benar bekerja untuk Tuhan? Ketika kita bersedia bekerja untuknya tanpa bayaran. Tuhan memanggil beberapa misionaris untuk bekerja dengan orang miskin yang dapat membayar kembali para dermawan mereka dengan senyuman dan rasa terima kasih. Misionaris lain bekerja dengan orang miskin secara manusiawi dan rohani yang tidak menyadari kebutuhan mereka atau menghargai pekerjaan penginjilan Kristiani. Para orang tua menghabiskan waktu berjam-jam dalam pelayanan yang tersembunyi untuk menafkahi keluarga mereka, seringkali tanpa menerima ucapan terima kasih. Saudara-saudari, Kristus menghindari pengenalan manusia tidak hanya dengan kata-katanya. Ketika orang-orang ingin menjadikannya raja, Kristus bergegas untuk mewartakan kabar baik di tempat lain. Apakah kita mencari pujian orang lain untuk perbuatan baik yang kita lakukan? Otoritas Kristiani tidak berasal dari jabatan atau posisi, tetapi dari ketatan kita yang setia pada perintah kasih dan pelayanan Kristus. Tuhan mengundang kita untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi dalam amal dan kepemimpinan Kristiani kita. Dengan kesetiaannya, Kristus menunjukkan kepada kita bahwa kita memiliki banyak alasan untuk percaya akan pengenapan janji Allah. Kitab Kebijaksanaan menunjukkan kepada kita bahwa kesalahpahaman adalah bagian dari rencana Allah. Dia menyebut takdir orang benar diberkati dan membanggakan bahwa Allah adalah Bapanya. Mari kita lihat apakah kata-katanya benar. Mari kita cari tahu apa yang akan terjadi padanya. Karena jika yang adil menjadi anak Allah, Dia akan membelanya dan membebaskannya dari tangan musuhnya. Dengan caci maki dan siksaan, marilah kita mengujinya, agar kita dapat membuktikan kelembutannya dan menguji kesabarannya. Mari kita menghukum dia dengan kematian yang memalukan, karena menurut kata-katanya sendiri Tuhan akan menjaganya. Saudara-saudari, ketika aku diangkat dari bumi, aku akan menarik semua orang ke diriku sendiri. Kristus tidak meninggikan dirinya untuk diperhatikan orang lain. Kristus menolak untuk meninggikan dirinya sendiri. Kristus menolak tempat kehormatan di perjamuan. Dia duduk dengan pemungut pajak. Kursi kehormatan di sinagoga, mereka mengusirnya, dan salam khusus di pasar.
mengapa kamu menyebut aku baik? Tidak ada yang baik selain Tuhan saja." Keheningannya membuat marah Pilatus. "Apakah engkau tidak berbicara dengan aku? Apakah engkau tidak tahu bahwa aku memiliki kekuasaan untuk melepaskan engkau, dan aku memiliki kekuatan untuk menyalibkanmu?" Mereka meminta Kristus untuk meninggikan dirinya sendiri dengan turun dari salib, dan Kristus menolak. Saudara-saudari, inilah ujian sesungguhnya dari kepercayaan dan cinta kita. Percaya bahwa Tuhan benar-benar peduli pada kita ketika Dia memperkenankan kita disalibkan karena setia dan mencintai penyaliban itu dengan rela menerimanya demi kebaikan jiwa. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabda